Wa kullu tayrin bainal malakuti wal jabarut fahuwa tariqah. Habislah alam insaniyah nasut manusia, masuk alam malaikat. Jadi dalam diri kita ada alam kemalaikatan. Dari alam malaikat sampai ujungnya itu namanya alam jabarutiyah. Jabarut itu alam kerajaannya Allah. Malakut itu artinya juga kerajaan, tapi kerajaan cahaya malaikat punya Allah juga. Kalau jabarut, alam jabar. Jabar itu artinya alam yang suka-suka Allah ubah. Suka-suka Allah kuasai, suka-suka Allah apakan. Ya, satu huruf di sana itu dipikul oleh 70.000 malaikat. Satu huruf di alam jabarut itu satu kemakrifatan yang dalam. Diturunkan di Quran, itulah permulaan dari beberapa surat yang misterius. Alif Lam Mim Yasin Toha, itu huruf-huruf jabarut. Ya, satu huruf di sana itu satu kemarifatan. Ya, setara dengan satu surat lah barangkali. Jadi jangan main-main kalau baca Yasin itu. Dan itu salah satu nama dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Lalu kenapa alam malakut ini disebut alam thariqah? Nah, jadi orang berthariqah, malaikat kerjanya apa tadi? Ada yang kerjanya zikir doang, ada yang sujud doang, ada yang tasbih doang, ada yang ruku aja, ada yang baca salam, ada yang baca sholawat. Nah, malaikat baca begitu rutin, kita sebut dalam bahasa kita wirid. Apa bahasanya? Jadi apa yang disebut wirid? Zikir amalan yang sudah dirutinkan. Sholat malam dirutinkan wirid, baca Quran dirutinkan wirid, zikir pagi sore dirutinkan wirid. Ya, bahkan tidur diniatkan untuk wirid, itu wirid. Ya, Imam Abdul Hasan Syadzili, ya, dia rehat, dia mengatakan saya mau wirid dulu. Ternyata ditidur. Muridnya tanya, katanya engkau mau wirid. Apa kata beliau? Kalau aku tidak tidur, aku tidak kuat wirid, maka aku niatkan tidurku untuk wirid. Kalau kita tidur untuk apa niatnya? Ngorok, untuk istirahat ya. Kalau beliau tidak, emang beda wali Allah dengan wali santri ya. Wali kelas ya. Wali apa? Wali murid, beda sih. Zikirnya beda. Tidurnya pun beda. Jiwaku digenggam. Waduh, tembus nih kajian malam nih. Maksudnya apa? Orang kalau berthariqah, ciri-ciri orang berthariqah, dia punya wirid. Maka nggak usah banyak-banyak wirid, yang penting satu rutin. Ciri-ciri orang berthariqahnya sukses sampai dia tekun mengamalkan wirid yang diberi gurunya. Oleh karenanya, dalam dunia thariqah, supaya tidak banyak beban, jangan banyak mursyid. Guru boleh banyak, mursyid cukup satu. Paham? Kenapa? Kalau kebanyakan mursyid nanti bingung. Yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh ini, yang ini nyuruh itu. Bingung nanti. Tapi kalau sudah melewati tahapan thariqah, silakan bermursyid kepada siapapun. Sehingga Imam Sya'rani mengatakan, jangankan manusia, bahkan hewan, binatang, tumbuhan, angin, semuanya adalah guruku, mursyidku. Itu orang ngomong di bab hakikat. Ada seorang ya salafi wahabi nulis buku menyesatkan Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, Imam Thariqah Naqsyabandiyah. Karena Imam Bahauddin pernah ngomong, beliau menjadikan anjing sebagai mursyid. Apa-apa ini katanya mursyid, masa berguru ke anjing gitu. Dia nggak tahu ya bahwa anjing itu lebih mulia beberapa hal daripada manusia. Anjing itu kalau dia kenyang, makanannya ditinggal nggak? Ya, ada nggak anjing, mohon maaf ya kita sebut anjing ya, adakah anjing itu menumpuk makanan? Anjing itu kalau dia lapar, dia makan. Kalau dia kenyang,
Terus dia tinggal, dia nggak numpuk-numpuk harta. Kata Imam Bahauddin, aku berguru bab qanaah, bab bersyukur, bab tidak tamak kepada hewan yang engkau hina itu. Makanya imam kita berguru ke hewan manapun. Itu orang bab hakikat, bukan bab tori. Kalau torikoh jangan bermursyid ke guguk ya, jangan bermursyid, apalagi bermursyid ke jin. Lalu gimana orang mengatakan kalau mursyidku mati gimana? Kalau engkau masih di alam malakut, carilah guru yang baru. Tapi kalau engkau sudah ditembuskan Allah sampai ke alam setelahnya, yaitu dari malakut, jabarut ya, dari jabarut ke lahut. Lahut itu alam ketuhanan, bukan alam Tuhan, alam ketuhanan, ilmu-ilmu tentang Tuhan. Nah, kalau sudah sampai di situ boleh. Orang udah nyampe di situ nggak perlu lagi bermursyid kepada orang yang sudah mati ataupun masih hidup. Inilah perkataan Imam Abul Hasan Asyadzili. Ya, apa kata Imam Abul Hasan Asyadzili? Dulu guruku Ibnu Masyis, sekarang guruku Ar-Ruh Al-Akbar, katanya gitu. Ya, disebutkan 4 macam gurunya, dan itu semuanya alam-alam jabarut, alam lahut. Ya, jadi terjawab kalau guru kita punya mursyid meninggal, tapi kita belum mengerti, makom guru kita belum nyampe ke posisi dia, maka carilah guru yang baru. Oh, khianat dong? Enggak khianat. Justru itu mengikuti amanah ketarikotan sang guru. Oh, berarti saya meninggalkan mursyid saya? Bukan, justru itulah cara kamu mengikuti mursyidmu, dengan meneruskan mencari guru yang baru. Ya, jadi kalau ada yang punya guru sudah wafat, tapi baru terbentur di bab wirid, bab thariqah, bab malakutiyah, carilah mursyid baru. Jangan ngotot, jangan tengkar, jangan rebutan jadi mursyid. Ya, nanti jadi bullshit. Jadi antara malakut dengan jabarut disebut apa? Thariqah. Apa ciri-cirinya? Berwirid. Nah, maka orang-orang yang sudah senang berwirid, dia nggak perlu tahu istilah ini. Sebenarnya sudah Allah pindah ke alam malakut, walaupun jasadnya di atas sajadah. Mau dia orang Lombok, mau dia orang Arab, sama aja. Udah nyampe depan Ka'bah, tapi wirid nggak dikerjain. Dia nggak di alam malakut, dia di alam carut marut. Tempatnya suci, hatimu tidak suci, jiwamu tidak suci. Ya, bukan masuk ke alam jabar malakut, baru masuk ke alam carut marut. Maka sebelum umrohkan kolbu dulu. Apa maksud umrohkan kolbu? Siapkan kolbu kita dengan satu amalan yang kita istiqomahin. Ya, sa'i dulu di kolbu. Di kolbu kita sa'i, zikir bolak-balik, zikir bolak-baliknya. Ya, dari akal ke kolbu, akal ke kolbu, akal ke kolbu gitu. Ya, bolak-balik nggak apa-apa. Capek emang. Sa'i itu capek nggak? Capek. Dan memang orang zikir thariqah itu capek. Sampai nanti sisi kemanusiaannya berkurang, mulai jinak, mulai kemudian lembut, dan sisi kerohanian malaikatnya muncul. Disitulah orang nggak puas kalau dia nggak zikir. Makanya saya senang kalau ada jamaah ngomong gini, saya kalau belum baca Quran 1 juz sehari, perasaan saya nggak enak. Nah, itu dia sudah di malakut itu. Ya, ada orang ngomong gini, saya kalau nggak sholat tahajud, itu perasaan saya nggak enak. Kalau belum zikir pagi sore, belum baca Ratibul Haddad, hizib-hizib ini, itu kayaknya belum ada yang beres. Itu dia sudah duduk di alam malakut, walaupun zahirnya dia di bumi. Senang atau nggak senang? Senang, tapi jangan berhenti di situ ya. Kalau berhenti di situ, setan bisa tembus, karena setan lama di situ. Ya, berapa tahun setan di situ? 18.000 tahun iblis dulu di situ. Jadi jangan sampai ditipu oleh wirid-wirid kita.
Karena wirid ini dapat diselewengkan oleh iblis. Ya, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Oleh karenanya kami menambahkan ya sesuai dengan ilham-ilham yang Allah beri, isyarat-isyarat yang Allah lintaskan dalam rohani kita. Sebelum berzikir, membaca ilahi anta maksudi, dawamkan baca Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku mengingat Engkau, berzikir, berwirid, mengenal Engkau. Jadi yang membantu kita zikir siapa? Allah. Maka ciri-ciri orang dibantu oleh Allah, dia mulai punya amalan yang dia rutinkan. Semoga yang hadir ini, yang mendengar kajian ini, sudah termasuk orang yang dibantu oleh Allah SWT. Amin. Ya. Min alamati ma'unatillahi ala al-abdi ayyuyassira lahu al-awrad. Ya. Ciri-ciri orang dibantu oleh Allah, Allah mudahkan dia mengistiqomahkan wirid-wirid. Ya. Kesini berat nggak? Datang ke sini ngaji itu berat nggak? Enggak. Oh, berarti sudah Allah jalankan rohaninya. Alhamdulillah. Ya. Ada yang ngantuk nggak nih? Ya. Di Jakarta masih jam berapa nih Jakarta nih? Jam 10. 10. Di sini udah jam 11. Belum. Kurang ya, masih setengah 11. 9:42 kan. Ya. Wa kullu tawrin bainal jabaruti wal lahut. Kalau orang berwirid, sebenarnya di saat dia wirid, Allah sedang membantunya, dan di saat itu Allah sedang meneteskan ilmu hakikat pada dirinya. Disebut warid. Jadi ciri-ciri orang dapat warid, dia istiqomah wirid. Maka bertanyalah seorang murid kepada gurunya, ya Allah, ya wahai Tuan Syekh, ya Sidi Syekh, duluan mana wirid atau warid? Tadi warid artinya apa? Tetesan kemakrifatan dari Allah, hakikat. Ya, hakikat, rasakah, faham atau rahasia yang Allah teteskan di kolbu saat berwirid, atau setelah berwirid, atau sebelum berwirid. Itu namanya warid. Apa namanya? Warid. Jadi wirid, zahirnya bacaan, zahirnya amalan. Warid, rahasia yang Allah teteskan di dalam diri. Duluan mana yang turun? Duluan wirid apa warid? Ini orang Lombok sedang berbeda pendapat ya. Kata sahabat kita Malaysia, berbeza. Duluan mana wirid sama warid? Wirid dulu ya? Bener. Pantesan antum gak naik-naik. Pantesan jadi murid mulu, gak jadi murad. Ya. Coba tadi kita udah pancing tadi. Kita diribat ya, sebelum ilahi anta maksudi, sebelum zikir kita baca doa Allahumma inni ala dzikrika, ya Allah bantulah aku mengingat Engkau. Hakikat dari bantuan Allah itu kemakrifatan, dizahirkan dalam bentuk mudah beramal. Jadi duluan mana? Warid gitu. Karena engkau diberi warid oleh Allah, maka engkau mudah berzikir. Maka bersyukur. Jadi nikmat ini gak hanya duit. Duit itu iya. Maka jangan berzikir untuk melancarkan rezeki zahir. Berzikirlah sebagai tanda syukur Allah telah meneteskan nur hakikat dalam diri kita. Itu rezeki batin. Orang dapat rezeki batin yang sedikit dibanyakkan Allah secara zahir. Itu sebabnya para aulia Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak ada gelisah dia. Gak ada gundah gulana. Kepikiran sih boleh. Masa gak kepikiran, kan punya pikiran. Tapi dia gak gelisah. Ya, masa wali gelisah? Ya, masa wali gelisah ya. Berarti bukan wali Allah, wali syaitan itu. Atau mungkin masih wali murid ya. Jadi di Quran itu jelas sekali tanda-tanda wali-wali Allah itu. Tapi kenapa orang nyarinya kemana-mana gitu? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun.
Wali-wali Allah itu tidak ada gelisahnya, nggak ada kesedihan yang berlanjut. Sedih tapi jangan berlanjut. Maka pakai kata aktif, yahzanun. Nabi ketika anaknya diambil Allah nangis, tapi nggak berlanjut. Ya, nggak pilu terus-terusan gitu. Maka orang yang diambil kekasihnya, orang yang dia sayangi, anaknya, saudaranya, siapa, orang tuanya, gurunya, kekasihnya, udah bertahun-tahun masih pilu, masih kayaknya sakit gitu. Ini orang nggak mengerti cara kerjanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti belum dikasih warid, ya. Dan ciri-ciri orang diberi warid, dia dipertemukan guru-guru yang mengajarkan ilmu kema'rifatullah. Ilmu ma'rifatullah. Ya, ma'rifatullah artinya apa? Mengenal. Dan mengenal Allah itu nggak sulit. Ya, mulai dari Al-Fatihah, Bismillah itu ma'rifatullah, sampai ujung Qul a'udzu birabbin nas, semuanya ma'rifatullah. Jadi kalau ada orang bilang, oh ma'rifatullah kajian berat, apanya yang berat? Ya, secanggih ini mesin Tuhan yang Allah ciptakan untuk kita, masa nggak sanggup? Ya, dan yang paling lucu yang menentang kajian-kajian ma'rifat ini bukan orang awam, justru malah orang yang dianggap kiai, yang dianggap bisa baca kitab kuning. Nah, itu saya heran juga. Ya, jangan dibuka ini untuk orang awam ini bahaya ini. Kalau dibuka ke orang awam ini bahaya. Saya sering berdebat begitu, diskusi dengan kawan-kawan kita yang melarang itu. Saya tanya balik, kenapa kamu buka kajian kitab fikih? Dia jawab, supaya sholat orang benar. Berarti buka kitab fikih supaya apa? Supaya sholatnya benar, biar rukun syaratnya benar. Boleh nggak saya ngomong? Gak usah dibuka, ribet, nyusahin orang. Ya, nggak boleh begitu Ar-Razi. Nanti sholat orang rukun syaratnya nggak benar. Saya jawab balik, sama bro, ya sama akhi, sama kiai. Kenapa saya buka kajian kitab tasawuf? Pakai kitab kita bukanya, ini pun pakai kitab kita. Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah fil Awrad Al-Qadiriyah, ya. Itu judul kitabnya yang kita buka. Supaya orang tidak keliru dalam menempuh jalan thariqah. Makanya kita buka kitab-kitab thariqah, kitab tasawuf. Sebagaimana kitab fikih dibuka, dikaji supaya orang nggak salah beramal syariat, kitab thariqah tasawuf wajib dibuka supaya orang nggak keliru bertasawuf. Kitab hakikat ma'rifat mesti dibuka supaya orang nggak salah jalan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelasin begitu, oh ya, oke, salaman kita selesai. Ya, cuma kalau kita lihat di semua orang begitu capek juga. Ya, jadi benarlah kata guru kami dulu ya. Tapi kalam ini ternyata dari Imam Syazili juga. Ya, janganlah engkau mencari pembenaran makhluk, carilah pembenaran di sisi Allah. Karena pembenaran makhluk capek, kamu sudah benerin yang satu, yang lain gak sepakat. Tapi kalau engkau mencari pembenaran di sisi Allah, Allah akan backup. Ya, jadi nggak usah cari-cari ridho orang. Ya, tapi kalau ngiklan umroh sih boleh sih bang.